LPM itu apa sih sebetulnya? Gitu. Iya, gitu Pak Cep. Kalau kita melihat dan merujuk kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018, bahwasannya LPM itu merupakan suatu lembaga dengan tupoksi lebih kurangnya membantu pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. kawan-kawan pecinta podcast Gema Desa. Malam hari ini masih bersama saya Felix Fauji Nur di acara podcast Gema Desa ya. Malam hari ini saya mendatangkan narasumber, salah satu ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa Sukamurni. Ya, beliau ini adalah bernama Bapak Encep Somantri. Betul. Selamat malam Encep. Selamat malam Pak Felix. Iya. Gimana kabarnya Pak Encep? Alhamdulillah baik. Iya, kemarin baru beres itu ya. Musrenbang desa ya untuk tahapan 2023 Pak Felix. Oh, tahapan 2023 ya. Iya. Jadi bukan 2022 ya? Bukan Pak Felix. Iya. Pak Cep, masih banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya. Mungkin banyak orang yang bertanya, fungsinya LPM itu apa sih? Oh iya. Terima kasih sebelumnya Pak Felix, saya sudah diundang ke acaranya Pak Felix. Tentunya saya apresiasi banget, ini acara terbaik buat rekan-rekan semua, khususnya warga masyarakat Kabupaten Garut pada khususnya, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Amin Pak Cep. Terkait dengan pengetahuan kita tentang desa. Iya. Dan kembali kepada pertanyaan yang tadi berkaitan dengan LPM itu apa sih sebetulnya? Gitu. Iya, gitu Pak Cep. Kalau kita melihat dan merujuk kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018, bahwasannya LPM itu merupakan suatu lembaga dengan tupoksi lebih kurangnya membantu pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, terkait dengan beberapa kebijakan tentang pembangunan yang ada di desa tersebut. Gitu ya. Lebih menggerakkan kepada swadaya masyarakat, lebih menggerakkan kepada potensi yang ada di desa tersebut, menggali dan seterusnya, sehingga kolaborasi antara pemerintahan desa dan masyarakat insya Allah bisa sinergi. Adanya LPM tersebut, mungkin itulah lebih kurangnya seperti itu. Tapi kalau dalam menurut Permendagri saya yakin seperti itu ya Pak Cep. Insya Allah. Tapi kalau biasanya LPM itu identiknya Pak Cep dengan pembangunan ya. Jadi rata-rata masyarakat itu berpikir bahwa LPM itu hadir dikala pemerintahan desa ada program, ada proyek, ada kegiatan pembangunan gitu Pak Cep. Gimana menurut Pak Cep itu? Oh iya betul. Hal itu mungkin bisa diakui betul, karena kenapa masyarakat di kita itu kan kalau bilang atau kalau kita berbicara pembangunan, mungkin Pak Felix ya, itu lebih identik pada fisik, sifatnya fisik gitu. Pembangunan yang sifatnya fisik, katakanlah pembangunan jalan, TPT, drainase dan sebagainya. Tapi kita coba menggali dan seterusnya terkait pembangunan itu kan banyak Pak Felix. Pembangunan manusia, sumber daya manusia, pembangunan kaitan dengan keagamaan, terus bukan hanya fisik gitu, kesehatan juga, meningkatkan IPM, pendidikan dan sebagainya. Sehingga paradigma yang terbangun di masyarakat terkait dengan pembangunan itu sebetulnya lebih luas lagi. Kalau kita gali dari kalimat pembangunan tersebut, bukan hanya fisik yang mungkin pada kesempatan kali ini masyarakat hanya memandang bahwa pembangunan itu hanya sebatas pembangunan fisik gitu. Iya, jadi saya sendiri tidak disalahkan ya Pak Cep ya? Tidak disalahkan. Mungkin itu sosialisasi mungkin belum sampai kepada masyarakat secara utuh. Pemahaman. Iya. Kalau saya lihat nih, kalau yang namanya pembangunan fisik itu kan sudah tidak aneh gitu. Iya. Sudah tidak aneh karena apa? LPM kan kata saya tadi identik dengan pembangunan fisik. Betul. Kalau menurut Pak Encep,
pembangunan, selain pembangunan fisik tadi kan ada pembangunan potensi, Iya. penggalian potensi. Ini kan kita berbicara nih Pancep, konsentrasi bukan konsentrasi ya, Pancep ini sebagai ketua LPM Desa Sukamurni. Insya Allah ya. Kalau menurut Pancep, potensi apa saja yang bisa yang ada di Desa Sukamurni ini Pancep yang bisa Baik. diberdayakan ya? Siap. Alhamdulillah Pak Peli, sesuai dengan yang pengamatan halayak banyak bahwasannya Sukamurni itu menjadi putri cantik untuk sekarang ini. Cia. Karena kenapa di Sukamurni itu banyak potensi-potensi yang mungkin pada kesempatan kali ini banyak rekan-rekan dari YouTube pada datang kaitan dengan mengeksplor Desa Sukamurni terkait dengan keindahan alam, terus ada curug atau semacam-macam seperti itulah. Terus lagi Sukamurni itu kan potensi di daerah pegunungan yang dekat dengan beberapa sektor alam yang menggairahkan terkait dengan potensi alam pertanian, peternakan, perikanan, insya Allah. Nah, hal itu yang membuat kami di Sukamurni mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi orang-orang ketika bisa datang ke Sukamurni dan membawa kabar kepada mereka yang belum datang ke Sukamurni, nantinya bisa invest lah di Sukamurni atau bagaimana gitu bisa, sehingga Sukamurni lebih maju lagi ke depannya. Itu mungkin amin, ya. Jadi banyak sekali potensi yang insya Allah banyak perlu dikembangkan belum. Kalau sementara ini kan Pancep sekarang itu yang namanya desa sebetulnya kalau pembicaraan saya dengan Pak Masri ya. Pak Masri itu yang kepala desa 2 periode itu. 2 periode di Desa Sukamurni. Beliau itu menjadi inspirasi buat saya. Nah, beliau itu kan mampu membawa Desa Sukamurni menjadi juara lomba desa nasional. Iya, 2006 itu dari awalnya menjadi desa tertinggal, menjadi juara lomba desa tingkat nasional. Betul, Pak. Padahal dulu itu kan Pancep belum ada anggaran yang begitu wah gitu. Tapi Pak Masri mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut membangun gitu ya, Pancep. Sekarang kiat-kiat apa Pancep untuk kalau saya lihat gitu Pancep, sekarang itu kan swadaya masyarakat itu dengan adanya dana desa itu menurut saya kalau pengamatan saya itu rasanya kurang gitu Pancep ya. Jadi karena masyarakat mungkin berpikir dan saya dana dengan saya duit dan sebagainya. Mungkin Pancep sebagai LPM lembaga pemberdayaan itu seperti apa nih Pancep? Itu yang menjadi modal dasar saya ketika saya diamanahkan menjadi ketua LPM. Dan di situ ada diksi pemberdayaan Pak Peli. Yang mungkin itu menjadi amanah terbesar buat saya. Karena kenapa? Saya sendiri harus bisa mengembalikan apa yang menjadi keunggulan dari Desa Sukamurni terkait dengan swadaya masyarakat. Itu. Karena kenapa disadari atau tidak pada kesempatan kali ini terkait dengan dana desa, bantuan-bantuan lainnya dan sebagainya, itu kan setidaknya membuat masyarakat menjadi mempunyai paradigma baru bahwa kun bae tong bae swadaya seperti itu sampai pada itu kan ada duitna dan sebagainya. Padahal di situ tetap kami menggerakkan swadaya masyarakat. Contoh kasus gini Pak Peli, kebetulan saya sendiri sekarang lagi menggarap anggaran dana desa di akhir tahun dengan tahap 3. Di antaranya ada beberapa kegiatan terkait dengan yang menjadi concern pemerintahan pusat terkait dengan pemulihan ekonomi, penanggulangan ODF, stunting dan sebagainya. Di Sukamurni itu membangun salah satunya septic tank. Septic tank yang itu kan dari program ODF. ODF. Nah, di situ salah satunya saya menggerakkan swadaya masyarakat, saya menggali potensi masyarakat yang ada dengan cara saya datang langsung ke masyarakat. Masyarakat jangan hanya dijadikan satu objek belaka. Betul. Ini untuk masyarakat, ini dari masyarakat dan sebagainya. Tapi masyarakat tidak dibawa obrol, tidak dibawa musyawarah. Nah, saya menggerakkan hal itu dimulai dengan 3 cara. Yang pertama, saya datang ke masyarakat itu sendiri, masyarakat sekitar yang akan dibangun, mereka disosialisasikan bahwa di kampung Bapak akan dilaksanakan pembangunan ini, dan seterusnya di sana saya menggali potensi yang ada dengan cara menggerakkan swadaya, bahwasanya dilakukan oleh masyarakat
untuk masyarakat, dipekerjakan oleh masyarakat, dengan hasil nantinya masyarakat akan menikmati dan merasa tanggung jawab, rasa memiliki. Betul, itu. Nah, Pak. kalaupun misalkan pekerjanya saya datangkan dari luar, maka mereka tidak akan merasa memiliki. Betul. Jadi ada maksudnya penggunaan potensi daerah. Iya, saya menggunakan pekerja dari sana, dari wilayah tersebut, terus pekerjanya dari wilayah tersebut, sehingga mereka merasa nyaman, merasa menggunakan itu dengan baik, mempekerjakan itu dengan sungguh-sungguh, karena mereka sendiri yang akan menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, yang kedua, saya datang ke masyarakat lagi terkait dengan penetapan kegiatan. Yang terakhir, saya datang lagi ke masyarakat. Bahwasanya di akhir kegiatan saya datang lagi memberikan suatu reward ke masyarakat terkait dengan pembangunan yang saya bangun, dan saya bawa ngobrol bahwa habis berapa dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa inilah mungkin cara terbaik kami dari LPM Desa Sukamurni terkait dengan pembangunan berskala lokal masyarakat itu sendiri. Itu mungkin Pak Felix salah satunya. Itu satu trik ya. Satu trik salah satu. Saya bicara dengan masyarakat, dibawa ngobrol apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka butuhkan. Tapi bukan berarti satu keinginan, berarti kebutuhan itu. Ternyata masyarakat kalau kita ajak ngobrol itu terbuka dan mereka juga memberikan banyak solusi, paham. Jadi punten-punten nih Pak Felix, kalau seandainya misalkan anggarannya agak mepet nih, nah mereka sendiri yang ngasih solusi gini dan sebagainya. Kita bisa gitu seperti itu, insya Allah. Betul ya, kita diajak saja masyarakat itu ternyata tinggal dia bawa ngobrol gitu. Apalagi Desa Sukamurni terkenal dengan dulu itu kan salah satu ikonik ya, ikon Desa Sukamurni itu karena swadaya tertinggi. Betul. Ternyata kalau kemarin itu kan bisa ditepis oleh Pancep, bisa ditepis oleh Pancep bahwa masyarakat dengan adanya dana desa swadaya berkurang, sekarang sudah bisa ditepis. Insya Allah Pak Felix, insya Allah. Terus yang selanjutnya Pancep, dalam pembangunan itu ada pemberdayaan masyarakat desa. Tadi Pancep sudah menyatakan, sudah menyampaikan ya. Jadi bukan hanya masalah fisik, tetapi penggalian potensi dan juga peningkatan IPM. Pancep. Iya, betul. Pancep punya konsep apa dalam peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai LPM gitu Pancep? Oh iya. Alhamdulillah Pak Felix, kebetulan di LPM itu kan terbagi beberapa bidang. Ada bidang pemberdayaan, terus ada bidang pemberdayaan perempuan, pariwisata dan sebagainya, banyak lagi insya Allah Pak Felix. Nah, kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga yang ada di desa, LPM, PPD, MUI, Karang Taruna dan sebagainya, PKK dan yang lain. Sehingga apa yang menjadi beban LPM itu bisa terbantu oleh mereka. Kaitan dengan guru ngaji, para ustadz dan sebagainya. Bahkan kami di LPM sudah mulai bekerja sama dengan MUI melaksanakan pengajian di hari Jumat pagi. Salah satunya sudah dilaksanakan itu. Terus ada lagi beberapa kegiatan Irma dengan Karang Taruna. Itu menggerakkan swadaya kegiatan-kegiatan yang ada di lokal. Insya Allah Pak Felix itu bisa dilaksanakan. Itu satu jawaban bagi kami terkait dengan pembangunan yang non fisiknya itu, insya Allah. Ya, terima kasih nih Pancep. Jadi sangat menarik sekali. Jadi kita kan identik kalau namanya LPM itu kan identiknya dengan pembangunan fisik saja, tetapi nih Pancep punya ide-ide kreatif di sini bahwa menepis bahwa LPM hadir itu bukan hanya di pembangunan fisik, tetapi di pembangunan yang lain. Salah satunya seperti tadi dalam penggalian potensi Pancep ya. Terus juga dalam peningkatan IPM yang dari segi pendidikan. Kalau dari segi ekonomi seperti apa nih Pancep? Ekonomi kebetulan di Desa Sukamurni ini lagi udah dibentuk. Udah dibentuk Badan Usaha Milik Desa. BUMDes. BUMDesa. Kebetulan kami di LPM juga kolaborasi bekerja sama dengan pengurus BUMDesa yang akan menggerakkan beberapa sektor ekonomi yang akan membawa nama baik Desa Sukamurni ke kancah lebih baik lagi. Terus misalkan yang tadi bisa kembali kita ke potensi-potensi yang ada di Sukamurni, baik pertanian, peternakan, dan tadi juga kita tahu kan Desa Sukamurni itu penghasil makanan
cuanki itu Pak Pelik tuh. Cuanki, Itu ya. bisa menambah omset dari pekerjaan yang ada di Sukamurni. Termasuk Badan Usaha Milik Desa itu ada menggerakkan kaitan dengan saluran air bersih, sarana air bersih, Sarana air bersih, pom ya. simas dan sebagainya. Itu Insya Allah. sudah dikelola ya. Sudah Pak? Pak Pelik. Terus perikanan juga ada. Perikanan insya Allah ada. Dan juga sekarang itu yang menarik ini Pak Cep adalah karena Sukamurni itu saya sebagai warga Sukamurni ya kesulitannya di internet Pak Cep. Betul Pak sekarang Pelik. gimana nih Pak Cep? Susah sinyal Pak Pelik. Susah sinyal. Jadi kalau ini saya harus naik ke Para Pak Cep. Ke Para iya siap Pak Pelik siap. Ke Para itu loteng kalau nggak tahu. Betul. Jadi seperti apa nih Pak Cep? Sekarang itu sejauh mana ini? Iya. Ini kan satu buah kesulitan ini Betul, buat kami warga Sukamurni. Kebetulan kini Pak Pelik ya, pasca Pilkades kemarin per bulan Juni kalau nggak salah. Ya Juni 2021. Kebetulan yang menjadi kepala desa sekarang itu Bapak Haji Ajat Sudrajat itu concern kepada dua hal. Ya. Yang pertama kaitan ekonomi, yang kedua kaitan dengan pemberdayaan, yang ketiga itu ada tiga internet itu. Internet. Salah satunya internet. Dan itu masukan-masukan dari masuk di RPJMD kalau nggak salah. Masuk itu Pak Pelik masuk. Karena itu menjadi concern kepala desa, menjadi concern beliau dan kami dari LPM yang sesuai dengan tupoksi kami harus membantu untuk suksesnya program tadi katakanlah internet desa yang ya betul kami juga merasakan Pak Pelik bahwa di Desa Sukamurni itu salah satu kekurangannya ya sinyal itu internet ya jaringan internet itu sehingga bagi kawan-kawan atau kami sendiri atau kita semua yang akan mengeksplor Sukamurni itu terkenal dengan itu. Iya, betul Pak Cep. Insya Allah sekarang udah ada program internet masuk desa dan sekarang juga lagi dikerjakan dari pihak ketiga yang mengerjakan yang kerjasama dengan pemerintah Desa Sukamurni dan beberapa masyarakat insya Allah sudah menikmati tapi pengelolaannya nanti Pak Cep sama BUMDes juga ya? BUMDes insya Allah sama BUMDes. Jadi yang namanya usaha-usaha desa itu pasti masuknya ke BUMDes ya? Karena kenapa kalau kita bicara tentang dana desa yang apalagi sekarang Pak Pelik ini ada Perpres 104 yang orang bilang itu membingungkan Pak Pelik. Karena gimana itu dari Perpres 104 itu kan ada beberapa poin yang seakan-akan memangkas kaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa pada waktu kemarin. Jadi istilah gini Pak Pelik, kita kepala desa itu menyusun RPJMD selama 5 tahun. Seakan-akan itu kan dipangkas terus dibebankan beberapa hal terkait dengan Perpres 104 itu. Iya. Itu kan turunnya PMK 190 kalau nggak salah, mohon koreksinya Pak Pelik kalau salah. Itu kan di sana 40%-nya itu khusus untuk BLTDD. BLTD itu bantuan langsung tunai masyarakat yang dikelola oleh pemerintahan desa. Di sana kan ada sanksinya dan sebagainya kalau seandainya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Terus 20% itu untuk ketahanan pangan dan hewani. Terus 8% itu untuk penanganan COVID Pak Pelik karena kita sekarang kan masih dalam suasana pandemi. Apalagi ya di Garut ini masih level 2 katakanlah Pak Pelik itu. Yang 32% itu untuk fisik dan pemberdayaan juga yang lainnya. Nah kalau seandainya kembali kepada pertanyaan tadi, gimana seandainya kalau sekarang kaitan dengan Perpres 104 dikolaborasikan dengan pembangunan yang ada sekarang, maka ya kami kalau kita gitu maksudnya menyesuaikan aja dengan peraturan pemerintah. Nah itu kan sudah menjadi domain pusat, itu menjadi concern pusat ya, kita sebagai warga masyarakat dan pemerintahan di wilayah kita siap melaksanakan akan itu. Oke. Jadi untuk fisik itu hanya 32%. 32% juga bukan untuk fisik semua Pak Pesik. Itu kan ada pemberdayaan dan yang lainnya gitu. Iya. Tapi kayaknya sih pemerintahan pusat juga ini mungkin berpikirnya beda ya. Iya. Berpikirnya beda karena apa? Ini kan sejak digulirkan tahun 2018 ya kalau nggak salah. Betul. 2015 Pak. 2015 ya. Dana desa itu udah. Jadi mungkin dari pemerintahan pusat mungkin menyangkanya atau melihat bahwa masa tidak selesai selama sekian tahun seperti itu ya. Betul. Tetapi yang pasti ini kan ada untuk pandemi ya. Betul ada saya untuk yakin prokes. itu hasil pengajian dari pemerintahan pusat dan terima kasih nih Desa Sukamurni insya Allah akan menjalankan Insya Allah. Ya, baik Pak Cep. Sebetulnya ini masih banyak
Siap, Pak Felix. untuk saya obrolkan dengan Pak Cep ini. Ini tidak terasa nih Pak Cep. Kita sudah habis dan mudah-mudahan ini bisa perbincangan kita ini malam hari ini bisa disaksikan oleh kawan-kawan pecinta podcast Gema Desa dan pahamlah salah satunya ini LPM di Desa Sukamurni itu bukan hanya konsentrasi di masalah pembangunan fisik saja ya. Oke, itulah kawan-kawan perbincangan saya dengan Bapak Cep Sumantri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Gema Desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Felix. Terima kasih. Sukses selalu Pak Cep. Amin.